olahraga. Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) adalah sebuah ajang olahraga bergengsi di Jawa Tengah. Menjadi arena bagi uji kompetensi dan prestasi para atlet-atlet di Jawa Tengah dan menjadi kawah candra di muka bagi prestasi atlet. Kabupaten Jepara sudah bertekad untuk masuk dalam 5 besar Porprov di tahun 2022 nanti. Berbagai cabang olahraga akan memperkuat Kabupaten Jepara seperti sepak takraw, football, dan karate. Mari kita simak berikut ini. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Jepara serius untuk meraih prestasi 5 besar di ajang bergengsi olahraga antar kabupaten kota di Jawa Tengah atau Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang akan digelar tahun 2022 mendatang. Harapan Bupati Jepara Dian Kristiandi dan KONI Kabupaten Jepara agar Jepara berada dalam peringkat 5 besar pelaksanaan ajang olahraga akbar bergengsi Pekan Olahraga Nasional atau Porprov mendatang, salah satunya diwujudkan dengan telah dilaunchingnya pemusatan latihan Puslat Kabupaten Jepara pada Oktober lalu. Perhatian Bupati untuk peningkatan prestasi atlet Jepara juga diwujudkan dengan pemberian tali asi kepada atlet berprestasi. Menurut Bupati, pembinaan prestasi atlet yang berprestasi harus kontinu, berjenjang, dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, pembinaan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, namun harus sistematis, terpadu, terarah, dan terprogram. Tahun ini kita targetkan Jepara harus masuk di 5 besar, itu. Nah, untuk kesiapan itu tentunya kita akan bersinergi dengan seluruh elemen, khususnya insan olahraga itu, yang kita berikan support penuh terhadap mereka, insan olahraga. Ada beberapa yang kita memang unggulkan di sini. Nah, tentu ini kita harus betul untuk kejar dan kita persiapkan walaupun di masa pandemi ini memang ada sebuah keterbatasan tentunya. Nah, kita tetap lakukan semuanya ini dengan protokol kesehatan, bila mana pada saat kesiapan itu pelatihan yang harusnya misalnya bisa bersama-sama kita lakukan secara terbatas. Dan Jepara hari ini juga sudah menyiapkan satu pelatihan secara bersama. Kita mulai di bulan Oktober kemarin, bulan Oktober kita semua siapkan ke sana agar supaya kita mampu untuk mencapai target-target yang kita sudah canangkan bahwa Jepara harus menjadi 5 besar di Porprov yang akan datang. Selain mempersiapkan sejumlah sarana prasarana olahraga seperti lapangan sepak bola Gor Bumi Kartini yang telah berstandar internasional, Jepara juga memiliki Olympic Stadium yang megah dengan sejumlah venues di dalamnya, seperti kolam renang, sepeda. Pusat latihan pertama ini diikuti 77 atlet, 25 pelatih dari 15 cabang olahraga. Dibutuhkan langkah yang cepat dan tepat, apalagi di Jepara, Padi Raya khususnya rencana menjadi tuan rumah. Jadi kami ini harus menyiapkan penyelenggaraan, juga menyiapkan atletnya ini. Nah, ini alhamdulillah untuk persiapan. Kalau memang ditunjuk, alhamdulillah Jepara ini sudah siap. Ya, jadi mulai stadionnya, kemudian futsal, juga ini sepeda BMX, kemudian kolam renang, semua udah siap. Tinggal nanti keputusan dari KONI Jawa Tengah bagaimana. Prinsip kami sudah siap. Apalagi mulai bulan 10 kemarin kami dibantu oleh pemerintah daerah. Ya, baik perhatian terhadap insentif untuk atlet pelatih, sehingga kami mampu melaksanakan kegiatan Puslat Cup 1 ada Jepara Emas.
atlet telah melahirkan dan mencetak atlet-atlet sepak takraw berkaliber nasional hingga ke ajang bergengsi seperti Asian Games dan juga SEA Games. Kebelingan para pelatih yang merupakan atlet kawakan membawa sepak takraw Jepara selalu diperhitungkan di kancah nasional. Cabang olahraga sepak takraw, salah satu cabang olahraga yang masuk dalam Puslat Kabupaten Jepara. Selama ini Jepara memang dikenal sebagai gudangnya para petakraw berprestasi hingga ke ajang internasional. Atlet takraw Jepara sangat diperhitungkan lawan main. Catat saja nama Mustaqim, Nurholis, dan Bambang, atlet takraw kawakan atau senior yang mampu mengharumkan Jepara di kancah nasional maupun internasional. Regenerasi terus dilakukan. Kini keberadaan cabang sepak takraw Jepara tengah merintis atlet berprestasi yang mampu berkibar di berbagai ajang olahraga seperti Asian Games, SEA Games, PON, maupun kejuaraan lain di tingkat nasional maupun internasional. Sebut saja petakraw Jepara Victor Eka Prasetya dengan prestasi yang diraihnya mampu menyabet emas di nomor double putra pada SEA Games 2019 lalu berpasangan dengan Mandek Suharno. Victor juga mampu meraih perak di ajang SEA Games 2017 Malaysia dan Asian Games 2019. Meskipun kita belum sentralisasi, belum TC, sentralisasi cuma seminggu sekali, tapi kita sudah bisa istilahnya mempertahankan kondisi fisik. Yang penting kita di rumah tetap latihan, kita memang butuh latihan, jadi kita harus mawas diri untuk selalu berlatih setiap hari, kemudian berkumpul seminggu sekali, dan pada tahap ini kita pelatih fokus untuk memperbaiki VO2 max kita, karena VO2 max kita harus mencapai minimal 50. Di nomor putri takraw, Jepara memiliki dua Sri Kandi yang patut diandalkan, Dini Nitasari dan Evana Rahmawati. Di ajang Asian Games, keduanya sempat meraih medali perak pada nomor kuadran. Begitu pula di SEA Games 2019, Dini dan Evana sukses merebut medali perak pada nomor grup putri. Kalau prospek ini melihat kemampuan teman-teman sekarang ini, saya yakin kami pasti bisa untuk meraih yang terbaik. Karena memang kita sudah dibina dari sekarang ini hingga waktunya PON nanti itu kurang lebih satu tahun lebih kita sudah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi PON yang akan datang. Jadi sudah cukup untuk kami kemampuan kami yang kita asah, kita gali terus untuk puncaknya di PON nanti. Insya Allah kami akan berikan yang terbaik untuk Jawa Tengah. Kesuksesan petakraw Jepara yang mampu eksis di kancah nasional bahkan internasional ini tentu tak lepas dari upaya tangguh tiga pelatih takraw, Triaji, Nurholis, dan Bambang yang merupakan mantan atlet takraw berprestasi pada PON dan kejuaraan nasional sebelumnya. Di masa pandemi ini, hari Jumat dan Sabtu, pelatih melakukan latihan bersama untuk latihan game bertanding dan seminggu sekali dilakukan uji fisik untuk mengukur endurance, daya tahan atlet menggunakan alat PO volume oksigen max sebagai upaya menjaga dan mengontrol ketahanan fisik atlet, terutama dengan jadwal mandiri dari hari Senin hingga Kamis.
Nah, untuk menjaga kondisi, biar kondisi fisik para pemain segar, bugar, untuk mempertahankan fisiknya, itu kami programkan untuk setiap harinya, 1 hari 2 kali tetap latihan, untuk meningkatkan kondisi fisiknya. Karena setiap bulan kami adakan tes fisik. Jadi kalau misalkan atlet yang nggak pernah latihan, itu udah kelihatan dari hasil tesnya fisik itu. Ya, jadi kondisi fisiknya, performanya itu tetap terjaga. Kalau misalkan 1 bulan dari hasil tes fisiknya itu jelek, berarti kelihatan atlet itu tidak pernah latihan. Karena prinsip kami di sini, walaupun tidak ada tes, kami desentralisasi karena insentif dari KONI sudah berjalan terus. Rasa tanggung jawab seorang pelatih, tanggung jawab seorang pemain, atlet, karena mendapatkan insentif itu punya tanggung jawab yang besar untuk nama baik Jawa Tengah. Manajer tim sepak takraw Jepara Mustaqim sangat bersyukur atas prestasi yang mampu dicapai anak asuhnya ini. Hal ini merupakan bukti keseriusan petakraw Jepara dalam berlatih yang tidak hanya sukses di kancah nasional, namun juga di kancah internasional. Untuk desentralisasi, karena memang belum sentralisasi, sehingga sepak takraw mensikapi latihan setiap minggu sekali. Pusatnya ada yang pertama di Jatidiri, kemudian di Jepara, di Gor Sepak Takraw, dan di Kendal. Ya, ini dimungkinkan daerah-daerah lain silakan kalau misalkan mau ketempatan untuk latihan desentralisasi, untuk memicu, untuk menyemangati daerah-daerah yang ditempati. Untuk target di PON Papua, ya kami dikasihkan medali emas. Jadi medali emas harus bisa diraih, sehingga ini tidak mudah target emas ini karena nomor yang dipertandingkan tidak seperti pada PON-PON yang lalu. Jadi hanya regu dan double event. Ya mohon doanya agar target dari KONI untuk meraih medali emas ini dapat kami raih. Kesuksesan tim sepak takraw Jepara juga tak terlepas dari sistem regenerasi yang kuat. Rifai, pelatih sepak takraw Jepara untuk tingkat SD, SMP, SMA, gencar melakukan penyisiran dan seleksi untuk regenerasi petakraw di Jepara. Latihan persiapan menuju Popda Pekan Olahraga Pelajar Daerah terus dimatangkan. Untuk bisa masuk ke Popda SD, itu anak-anak atau atlet-atlet yang sudah pondasinya kuat. Maksudnya pondasinya kuat bagaimana? Karena dari bawah itu, dari SD kan sudah diberi cara bermain sepak takraw yang benar. Sehingga kalau kita bertanding di Jawa Tengah, kita akan tetap menang. Untuk persiapan sekarang besok, tanggal 2000 tahun 2021, itu tidak ada Popda SD-nya, tidak ada. Hanya SMP dan SMA. Untuk persyaratan SMP dan SMA saya kira sudah matang, sudah siap untuk bertanding, dan insya Allah bisa juara tingkat Jawa Tengah. Dengan latihan sejak dini, sejak usia SD, SMP, dan SMA, menurut Rifai, Jepara akan mampu terus mencetak petakraw berprestasi yang selama ini menjadi juara pertama dan juara kedua pada Popda dari tahun ke tahun. Guys, tim woodball Jepara selama ini masih mendominasi perolehan medali di setiap kejuaraan woodball di Indonesia. Seperti pada kejuaraan woodball Piala Wali Kota Semarang kali ini. Tim woodball Jepara bersinar di tengah prestasi yang membanggakan.
tim Woodball Jepara selama ini masih mendominasi perolehan medali dalam berbagai event yang digelar. Dalam Pekan Olahraga Provinsi tahun 2018 lalu, tim Woodball Jepara bersaing ketat dengan tim Semarang, Kebumen, dan Boyolali yang masing-masing memiliki kekuatan hampir seimbang untuk memperebutkan medali, terutama medali emas. Menurut manajer tim Woodball Jepara Samsul Arifin, prestasi atlet Woodball anak asuhnya patut diacungi jempol. Pada eksibisi PON ke-19 tahun 2016 lalu, atlet Woodball yang hampir mendominasi tim Jateng dalam laga bergengsi PON 19, hampir semua atlet Jepara mampu meraup medali. Bahkan, atlet senior Jepara Marco sukses ditarik masuk dalam timnas. Yang pertama itu karena Om itu pemain, jadinya setiap hari itu ikut latihan, ikut memantau gitu, jadi ikut lapangan, jadi tertarik dengan Woodball. Di Porprov Solo kemarin mendapatkan emas double stroke putri. Yang pernah ikut PON dulu di Jawa Barat mendapatkan emas, PON remaja di Surabaya. Iya. Setiap hari dulu itu mau mendekati PON remaja itu dulu hampir setiap hari itu latihan. Pagi sebelum berangkat sekolah, dulu kan masih sekolah. Habis itu pulang sekolah, pulang sore, habis itu malam lagi latihan. Gitu. Menurut Ketua Pengurus Persatuan Woodball Indonesia Jepara, Samsul Arifin, sejumlah kejuaraan unifikasi woodball antar pengurus cabang dan klub se-Jawa Tengah DIY yang digelar sebelumnya didominasi oleh atlet-atlet Jepara, dan hal ini menjadi modal bagi perjuangan para atletnya pada berbagai kejuaraan nasional lainnya. Atlet memang kita harus regenerasi. Kita menyiapkan dari junior, ada yang mulai dari SD, SMP, juga beranjak ke SMA. Itu memang dalam kurun waktu 1 tahun pasti ada pertandingan, yakni ada kejuaraan kabupaten dan juga Mamlegim. Setiap bulan minimal 3 bulan sekali itu ada kejuaraan, baik internal yang ada di Jepara sendiri maupun kita mengundang teman-teman dari luar Jepara, Jawa Tengah biasanya main di sini untuk pertandingan, untuk menguji kemampuan mereka, baik kemampuan individu maupun kemampuan tim. Ya, uji tanding pasti itu kita lakukan minimal 3 bulan sekali. Untuk mempersiapkan memang kita ada penjadwalan latihan mandiri di rumah, dan mereka kita bekali dengan peralatan yang siap untuk dilatih di rumah pribadi. Kita bekali dari pengurus juga. Memang kita menguji setiap minggu sekali ada game untuk melakukan pertandingan, untuk menguji ritme maupun kemajuan mereka setiap saatnya gitu. Kegigihan tim Woodball Jepara juga ditunjukkan dengan lolosnya 3 atlet Woodball yang telah mengantongi tiket menuju Asian Beach Games yang akan digelar di Sanya, Cina atas nama Ariska, Marga Nugraha, dan Musora Fatul. Sebuah prestasi dan kebanggaan yang dipersembahkan tim Woodball Jepara untuk kota Ukir Jepara, Jawa Tengah, dan tanah air Indonesia pada umumnya. Kali ini kita akan berkunjung ke Honbu Dojo Garuda yang ada di Bangsri, Jepara, tempat di mana karateka Jepara digembleng agar siap berlaga baik di Porprov maupun PON ke-20. Dari Dojo Bangsri ini, 2 karatekanya berhasil lolos untuk masuk dalam tim karate Jateng yang akan berlaga pada PON ke-20 Papua tahun depan. Kita akhiri sports kali ini, sampai jumpa di sports edisi selanjutnya. Salam olahraga.
Federasi Olahraga Karate Indonesia Forky Jepara berhasil membawa 2 atletnya untuk mengantongi tiket masuk dalam tim karateka Jawa Tengah pada laga bergengsi Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 yang akan berlangsung di Papua tahun depan. Sejak beberapa tahun terakhir, menurut Lulu Agus Sulianto, pelatih yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan Prestasi di Forky Jepara, kedua atlet andalan Jepara ini, yaitu Farisal Wahyu Adika di nomor komite dan 84 kg senior, dan atlet Hera Ernanda di nomor komite dan 64 kg senior putri, mereka menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan di berbagai ajang. Prestasi ini menjadi modal kuat bagi keduanya untuk masuk dalam jajaran tim PON Karateka Jawa Tengah. Persiapan ketat tetap dilakukan di masa pandemi ini. Para atlet PON diserahkan ke daerah masing-masing dan saat ini Farisal dan Hera berlatih secara periodik 5 kali dalam sepekan di bawah gemblengan pelatih Niko Hendratmo digelar di Honbu Dojo Garuda, Bang Tri Jepara. Keduanya berlatih bersama para atlet karate Jepara yang kini juga tengah mempersiapkan diri berlatih untuk menuju event akbar Pekan Olahraga Provinsi. Warprof Jateng Forky Jepara menaruh harapan besar kepada 2 atlet andalannya agar mampu meraih medali emas dalam PON ke-20 di Papua. Kebetulan tahun ini kita meloloskan 2 atlet ke PON dan anak-anak ini juga punya sejarah panjang di karate di Indonesia, prestasinya cukup bagus, sempat beberapa kali menjuarai kejuaraan nasional, kemudian internasional, dan kita memang targetkan kedua anak ini bisa meraih medali emas di PON yang akan datang. Kita tentunya di dalam workshop yang akan datang kita ingin meraih kesuksesan utamanya di cabang olahraga karate ya. Kita punya kekuatan yang sangat luar biasa. Tahun lalu kita meraih 2 medali emas, tapi kita harapkan dengan banyaknya atlet yang menjadi tim di Jawa Tengah baik junior maupun senior, kita akan menargetkan minimal meraih 4 medali emas. Tentunya kita akan mensupport sekali program Puslatkat Jepara Emas, ya Puslatkat Jepara Emas, dan kita berharap karate menyumbang medali emas sebanyak-banyaknya. Kedua karateka Jepara, Faisal dan Hera ini juga melenggang di kancah nasional dan pernah bertanding di Jepang, Vietnam, Kroasia, dan Thailand. Meski ajang akbar PON Papua merupakan debut pertamanya di PON mendatang, namun diyakini pelatih keduanya akan mampu meraih medali. Pembekalan juga diupayakan dengan pendampingan melalui tryout ke luar negeri yang akan dilakukan pada tahun depan dengan melakukan uji tanding ke Vietnam dan Thailand. Karateka Hera Ernanda juga berkibar meraih emas dalam kejuaraan nasional Piala Mendagri dan wakil Indonesia dalam Southeast Asian Championship di Vietnam dan kejuaraan Asia di Jepang. Latihannya mungkin kan masih ada waktu 1 tahun lagi. Ini lagi proses TPU, jadi latihan masih basic-basicnya, belum latihan yang sparring-sparring. Ya, saat ini kebetulan lagi latihan di pelatihan Jepara untuk persiapan lapor PON, dan untuk tim PON-nya belum latihan di Jawa Tengah karena masih virtual latihannya yang PON. Tapi kita dibina dari Jawa Tengahnya, dari tim KONI Jatengnya untuk setiap 1 minggu 2 kali latihan virtual lewat Zoom. Kalau untuk sentralisasinya kemungkinan bulan Juli karena karate ada di divisi dari itu kemungkinan bulan Juli, tapi kita atlet-atletnya mulai Januari besok sudah untuk latihan bareng-bareng, walaupun belum disentralisasi dari sana, tapi kita udah ke Semarang buat latihan bareng-bareng.
Sementara untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah, Karateka Jepara juga terus digembleng di Honbu Dojo Garuda Bangsri Jepara. Selama pandemi dalam 5 hari, karateka ini berlatih ketat dan hasilnya 9 atlet karate Jepara berhasil lolos masuk dalam kawah Chandra di muka Puslat Jepara Emas. Menurut Ketua Umum KONI Jepara Samsul Anwar, dalam penghitungan setidaknya Jepara harus meraup 50 medali emas jika berkeinginan untuk masuk dalam 5 besar Porprov 2022. Saya kira dengan waktu 1,5 tahun menyiapkan itu dan untuk mempertahankan minimal emas medali emas 20 yang pernah diraih di Porprov 2018, ya insya Allah ya dengan persiapan yang dini, dengan materi yang saya kira cukup, ya semoga itu menjadi langkah awal kami untuk bagaimana mengejar target apa yang sudah diberikan pemerintah daerah kepada KONI Kabupaten Jepara. Ini kami kalau ranking 5 itu dari 19 harus mencapai 50 emas. Nah ini memang itu tadi dibutuhkan kerja keras, kekompakan antar semua pihak, baik atlet, pelatih, KONI, cabang olahraga, pemerintah daerah. Dan sampai hari ini kita tetap solid, semangat bahwa apa yang menjadi target pemerintah daerah ranking 5 sangat memungkinkan kami kejar. Kerja keras para atlet dan pelatih ini selain mendapat dukungan penuh dari KONI, pemerintah kabupaten juga tak terkecuali Ketua DPRD Jepara Haizul Ma'arif yang mengungkapkan akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri jika atlet Jepara berprestasi di provinsi, nasional, bahkan internasional. Dukungan semua unsur agar olahraga di Jepara dicintai masyarakat menjadi komitmen bagi Jepara. Apalagi Jepara akan menjadi tuan rumah Porprov bersama daerah lain di Pati Raya. Sebagai tuan rumah Porprov tentu dapat mengangkat nama baik daerah, baik di sektor olahraga maupun sektor pariwisata di Jepara.